Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 untuk webinar pada siang hari ini, kita mulai saja ya rekan-rekan. Jadi jangan lupa siapkan tempat duduk yang nyaman sambil ngopi dan juga siapkan catatan kalau bisa agar bisa mendapatkan insight ya dari kita di sini, khususnya membahas topik yang sedang diperhatikan di minggu ini ya, yakni non-farm payroll. Dan kita tahu bahwa data US pada saat ini itu bisa menjadi market mover dari keseluruhan market, yang mana kita tahu bahwa pada saat ini all eyes still on US dollar dan juga all eyes still on Federal Reserve, yang mana kita tahu bahwa US dollar di hari Kamis kemarin itu mendapatkan traksi penguatan, dan ini kita akan bahas pada webinar pada siang hari ini. Penyebabnya kenapa, apa kaitannya dengan FOMC, apakah ada kaitannya dengan event lain seperti earning season ataupun ECB interest rate decision, kita akan bahas ya di sini bersama tamu kita spesial ya, Pak Nanda Marwan. Selamat siang, Pak Nanda. Halo, selamat siang Pak Adam. Oke, terdengar jelas ya suara saya sebelumnya? Aman Pak Adam. Oke, Steve, Pak Nanda nih, spill dong kira-kira pada topik siang hari ini kita akan membahas market apa nih kira-kira? Oke, sebenarnya pada malam hari ini sama seperti hari-hari biasanya aja Pak Adam ya, cuma karena ada satu event yang biasanya menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh pasar ataupun trader ya khususnya, karena memang hari ini ataupun malam ini cenderung volatilitas sangat luar biasa. Bahkan bisa saya katakan volatilitas hari ini itu tidak kalah, bahkan tidak kalah jauh volatilitasnya ataupun range-nya itu dengan di 3 hari terakhir ya. Apalagi teman-teman yang trade dari hari Selasa mungkin kelihatan lah ya, di mana XAU ataupun US dollar ya, itu range-nya sudah mulai melebar, yang sangat lebar ya, ataupun sangat di atas standar hari biasanya. Yang mana kami lihat itu XAU di range hariannya bisa dikatakan 200 sampai 250 pips. Di perdagangan dari hari Selasa kemarin itu sudah naik hampir 400 pips ya. Dan di keperdagangan kemarin hari Kamis itu menjadi salah satu panggung utama mungkin ya ketika terjadi penurunan maupun kenaikan terhadap US dollar ya. Hampir 500 pips ya di hari Kamis kemarin. Nah, begitupun hari ini menjadi salah satu market ataupun volatilitas yang ditunggu oleh trader khususnya ya. Jadi ya saya anggap untuk NFP hari ini menjadi penentu lah untuk 1 bulan ke depan bagaimana proyeksi pasar dalam hal menentukan arah dari US dollar itu sendiri. Seperti itu Pak Adam. Oke, dan bagi rekan-rekan yang join via YouTube ataupun aplikasi ya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya kalau misalkan lewat YouTube, agar Anda tidak ketinggalan mengenai update seputar webinar dari Maxco nih. Oke, mungkin kita mulai saja Pak Nanda, tapi sebelum itu saya ingin tanya nih satu hal nih. Mungkin ini dipertanyakan nih oleh beberapa traders di sini. Kira-kira penguatan US dollar di hari kemarin itu karena apa ya? Faktor apa yang mendukung hal itu bisa terjadi penguatan yang begitu signifikan, Pak Nanda? Oke, kita ada 2 outlook ya Pak Adam ya. Ada dari sisi fundamental dan juga ada dari sisi teknikal ya. Nah nanti ada pun penjelasannya mungkin di materi aja Pak Adam ya. Karena kalau misalnya saya spill depan ini jadinya nih materinya. Oke, siap. Boleh. Kalau gitu langsung saja waktu dan tempat kita mulai saja share mengenai live analisisnya ya dan juga materinya Pak Nanda. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Adam. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di webinar kita pada siang hari. Nah, sebelumnya teman-teman ya, pada hari ini itu ada event ya, yang mana kita ketahui event yang akan keluar pada malam hari ini itu termasuk menjadi market mover. Market mover itu apa sih Pak Nanda ya? Market mover itu di mana terjadi low liquidity ya, ataupun bid over. Nah, biasanya kalau teman-teman trading di saham itu lumayan lumrah ya dengan kata-kata bid over ya. Karena kalau misalnya low liquidity berarti bid overnya itu banyak yang kosong. Makanya sekalinya gerak itu lumayan panjang nafasnya ataupun pergerakannya itu lumayan lebar. Berbeda sama halnya kalau misalnya suatu market itu liquidity-nya sangat bagus.
ya. Contohnya saja itu perusahaan-perusahaan seperti blue chip. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan blue chip itu kan santai, slow, tidak terlalu banyak candle yang panjang satu body gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan liquid ya, saham ataupun aset yang liquid. Nah, hari ini itu cenderung big money ataupun para hedge fund, para bank sentral ataupun yang memiliki dana besar itu banyak yang melakukan risk aversion ataupun menjauhi resiko. Makanya kalau teman-teman lihat sekalinya gerak dari sisi aset termasuk forex maupun gold ataupun indeks itu range lumayan lebar teman-teman. Karena memang banyak dari sisi big money tersebut mencabut orderannya karena tidak mau mengambil resiko. Ya, cara berpikir mereka itu adalah after news. Jadi news yang digunakan ataupun data yang akan keluar nanti malam ini itu menjadi langkah mereka untuk kedepannya. Ya, berbeda sama kita trader retail. Ya, kita trader retail itu kan banyak melakukan trading sebelum news ya karena memang dari sisi range-nya lumayan lebar jadi sekalinya cuan besar sekalinya loss besar juga ya. Oke. Jadi sedikit ya penjelasan untuk event hari ini karena memang 2 hari ini kita lumayan banyak dihajar oleh market ya ataupun mungkin teman-teman di sini ada yang cuan ya selamat ya ataupun ada yang loss ya tingkatkan money manajemennya lagi karena memang tidak ada yang pasti di dalam pasar itu ya apalagi jika menganut teman-teman di sini menganut teknikal ya di perdagangan kemarin apalagi teman-teman yang trade di XAU itu ada candle hammer, ada candle bullish dihajar oleh candle bearish engulfing di daily time frame-nya ya. Jadi memang tidak ada yang pasti di dalam pasar. Cuma kita di sini sebagai trader itu hanya bisa ketika kita gagal analisa kita harus pasang stop loss ataupun cut loss ya untuk menjaga balance kita tersebut. Oke, jadi di live analisis siang hari ini kita akan menggunakan 2 analisa teman-teman ya. Yang pertama analisa fundamental dan juga analisa teknikal tentunya ya. Analisa fundamental adalah bagaimana kita mencari posisi ataupun bagaimana cara kita mengambil keputusan untuk entry market ya. Apakah kita ingin menjadi buyer atau kita ingin menjadi seller. Nah, teknikal itu adalah menentukan di mana titik entry kita yang bagus tentunya ya, sesuai dengan balance kita masing-masing. Nah, kita akan ke analisa fundamental terlebih dahulu ya. Oke, kita mengacu terhadap FOMC yang terjadi di jam 2 pagi dini hari Kamis kemarin ya teman-teman ya. Ya bahwa ketika kami di sini kemarin mendengar paginya ya, ketika itu Central Bank-nya ataupun Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell itu speech di jam 2 pagi. Kami nonton ulangnya ataupun pidato ulangnya di pagi hari ya di YouTube. Itu ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama ini dirangkum oleh Live Squawk di sini ya. Jadi kami mengambil statement-statement yang diberikan oleh beliau, yang dinyatakan oleh beliau itu di Live Squawk di sini ya. Poin pertama ya. Poin pertama itu bahwa The Fed ataupun Powell di sini bahwa pertama kalinya mengatakan disinflationary process has started ya. Maksudnya apa di sini? Bahwa inflasi di Amerika itu ya sudah mulai menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun dari sisi angka itu masih jauh di atas target dari sisi bank sentral ya karena kalau teman-teman ketahui target dari bank sentral tersebut dalam hal menurunkan angka inflasi di negara Amerika itu ada di range area 1-2% teman-teman ya sedangkan angka inflasi Amerika saat ini itu masih di angka 6,9%-an jadi masih lumayan jauh dan juga masih banyaklah PR dari sisi The Fed dalam hal menjaga kestabilitasan perekonomian di negara Amerika pada kasus ini ya. Jadi salah satu statementnya yang pertama ya, disinflationary process has started. Ya, jadi bahwa ini menjadi output kenapa US dollar di hari Kamis pagi itu langsung turun signifikan. Ya, karena memang pasar ataupun investor serta trader itu melihat ke depannya terhadap US dollar ini sudah tidak ada lagi return yang menarik. Ya, karena teman-teman harus ketahui dulu nih, penyebab awal kenapa US dollar itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ya. Jadi ada 3 variabel di tahun kemarin yang menjadi salah satu penyebab kenapa US dollar itu mengalami penguatan yang signifikan ya. Yang pertama yaitu adalah ROI-nya ataupun return on investment-nya kalau teman-teman menyimpan duit ataupun menyimpan uang dalam bentuk US
dolar ya. Yang kedua adalah ketakutan pasar terhadap lockdown di China ya. Dan yang ketiga adalah war ya. Nah, teman-teman harus tahu ini ya, ROI ini bisa disangkut pautkan dengan suku bunga yang tinggi. Ya. Nah, tiga hal ini menjadi salah satu variabel penting lah, ataupun menjadi variabel utama mengapa US dollar itu di tahun 2022 menjadi aset terbaik ya, dengan return paling tinggi dibandingkan dengan aset-aset lainnya, aset investasi lainnya ya. Jika dibandingkan dengan saham, jika dibandingkan dengan gold ya, jika dibandingkan dengan obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman menyimpan uang suku bunga berbentuk US dollar lalu didepositokan, itu return-nya sangat tinggi di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 awal ini itu sudah mulai pengurangan terhadap return on investment tersebut, teman-teman. Ya, yang sebelumnya itu setiap bulan The Fed hampir 3 bulan berturut-turut menaikkan return on investment-nya itu sebesar 75 basis point, ya. Nah, sekarang itu sudah mulai mencapai peak-nya atau sudah mulai mencapai ujung dari sisi kenaikan tersebut. Yang mana di statement kemarin juga sudah mencatatkan bahwa kenaikan inflasi suku bunga ini tidak akan di atas 5%, ya, bahkan menurunkan targetnya. Ya, seperti itu. Nah, ini langsung direspon oleh pasar melakukan penjualan terhadap US dollar tersebut. Ya, daripada saya tidak mendapatkan return yang tinggi lagi, ya sudah saya cabut uangnya kembali ataupun saya tarik uangnya kembali. Makanya banyak orang melakukan penjualan besar-besaran terhadap US dollar dari bulan Desember hingga bulan Januari kemarin ya. Sampai awal Februari ini pun ya US dollar masih dalam tren yang dikatakan bearish ataupun sudah downtrend lah seperti itu. Yang kedua adalah lockdown China. Nah, kita ketahui China itu sudah mulai open lockdown di bulan Januari kemarin ya teman-teman ya, di tahun 2023 ini. Nah, salah satu variabel yang kedua ya, itu sudah juga hilang terhadap penguatan US dollar ini. Makanya kalau teman-teman lihat ya, kenapa US dollar akhir-akhir ini mengalami penjualan yang luar biasa ya, faktor keduanya terhadap penguatan tersebut itu juga sudah hilang, yaitu adalah lockdown negara China. Ya, dan terakhir itu adalah war ataupun perang antara Rusia serta Ukraina. Itu kalau teman-teman perhatikan ya, hingga saat ini walaupun masih ada ya ketegangan di dalam dua negara tersebut, tapi tidak separah ketika 2022 kemarin, teman-teman. Apalagi dari sisi media pun dalam hal memberitakan itu sudah tidak terlalu sering lah, ataupun tidak terlalu sesering ketika teman-teman lihat di tahun 2022. Dan juga ya, peperangan ini kenapa saya bilang sudah mulai reda? Sudah tercermin dari sisi kenaikan harga penurunan harga energi yang signifikan, terutama terhadap batu bara dan juga minyak bumi ataupun oil. Ya, kalau teman-teman lihat oil di tahun 2022 itu range-nya bergerak di angka 90 hingga 130-an ya. Jadi pokoknya 100 ke atas. Namun di tahun 2022 akhir dari mulai bulan Desember hingga bulan Januari ini itu sudah menurun hingga ke harga standarnya ataupun harga wajarnya ya. Dan saat ini tuh oil sudah bergerak di harga 70-an. Dan batu bara pun juga seperti itu. Batu bara ICE Newcastle Coal itu sempat peak-nya di harga 400, teman-teman. Namun hingga saat ini ya, itu sudah balik lagi ke harga 200-an. Makanya saya bilang ya, tiga faktor ini itu sudah tidak ada lagi ataupun sudah berkurang banyak lah. Berkurang banyak dibandingkan dengan tahun 2022. Makanya itu USD sampai saat ini bisa saya katakan itu akan bergerak secara bearish ya. Nah, ini secara fundamentalnya teman-teman ya. Kita bicara secara fundamentalnya. Nanti kita akan kulik ataupun kita akan bahas secara teknikal juga tentunya ya. Nah, ini yang pertama, statement yang pertama. Nah, statement yang kedua, investor ataupun trader di sini sudah melihat bahwa The Fed ini akan melakukan dari sebelumnya adalah rate hike, ini akan berubah menjadi rate cuts ya. Cuman balik lagi ya, balik lagi. Statement The Fed itu sangat berpengaruh terhadap pasar, teman-teman. Karena negara Amerika ini kan menjadi negara utama lah, menjadi negara pandangan seluruh dunia. Teman-teman lihatlah negara kita Indonesia itu dalam hal menaikkan suku bunga itu menunggu Amerika terlebih dahulu dalam hal menaikkan suku bunga, sampai segitu super powernya negara Amerika ini. Jadi kalau misalnya The Fed melakukan rate hikes
berubah menjadi rate cuts, ini menurut saya terlalu prematur lah, karena ini bagian dari ataupun pemikiran dari si investment ataupun trader ya. Karena dia sudah mengatakan disinflationary aja, itu pergerakan USD dan juga lawan USD itu sangat sudah range-nya lumayan luar biasa ya. Baru dia ngomong seperti ini saja, apalagi kalau dia ngomong pivoting ataupun merubah kebijakan, itu pergerakannya sudah sangat luar biasa ya. Karena dari sisi kerja utamanya ataupun tujuan dibentuknya central bank itu adalah menjaga stabilitas pasar. Kalau misalnya dia gegabah dalam hal mengambil keputusan, itu sangat berpengaruh besar terhadap pergerakan pasar ya, seperti itu. Nah, ini menjadi terakhir ya statement dari sisi The Fed ya, bahwa pause is not something FOMC is on the point of deciding right now. Jadi pausing ataupun tidak menaikkan suku bunga itu belum termasuk sesuatu yang dibicarakan ketika FOMC kemarin ya, ataupun tidak menjadi poin utama lah untuk teman-teman di sini ketahui ya, bahwa memang dari overall yang sudah saya jelaskan dari sisi fundamentalnya ini masih bearishness ataupun pelemahan ya, ataupun penurunan terhadap US dollar ya. Jadi secara fundamentalnya kita sudah tahu lah ya, bahwa ke depannya US dollar itu tidak lagi menjadi salah satu aset yang menjadi yang dituju oleh pasar, karena memang dari sisi return on investment-nya ini sudah mulai berkurang, walaupun masih naik ya, walaupun masih naik, tapi tetap saja pasar itu ketika sesuatu terjadi berubah ataupun sesuatu yang perubahan itu lumayan signifikan terjadi, ini akan menjadi pricing in ataupun pasar sudah mulai akan mencabut asetnya dalam dolar, itu akan mendistribusikan ataupun membagi-bagikan ke aset-aset lainnya. Nanti akan kita bahas di teknikal ya. Jadi dari sisi fundamental pun US dollar ini akan bergerak secara turun ya, karena dari sisi demand-nya ataupun keinginan pasar dalam hal menyimpan US dollar itu sangat berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin ya. Nah, kita akan bahas dari sisi teknikalnya nih. Nah, ini Pak teman-teman di sini pasti sudah menunggu ya dari sisi teknikalnya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi US dollarnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita akan analisa di time frame daily ya teman-teman ya. Karena memang daily time frame menjadi arah ataupun keputusan saya dalam hal mengambil posisi tentunya. Oke. Nah, jika dilihat dari sisi pergerakan chart daily time frame di sini, teman-teman, ya, ini sudah sangat menunjukkan bahwa tren saat ini itu sedang bergerak downtrend dengan membentuk low, ya, di sini ada high, lalu dia membentuk lower low-nya yang baru, lalu di sini membentuk lower high. Nah, saat ini dia sudah membentuk lower low, ya, dan kembali masuk ke dalam area 101.4 di sini, ya, hingga 103.5. Karena kalau teman-teman lihat kan, kalau misalnya saya tarik di sini ya, kan garisnya itu sudah masuk ke range area ini, dan memang US dollar saat ini sedang berada di strong support-nya. Jadi wajar, secara price action pasti teman-teman belajar kan. Ketika berada di support akan cenderung terjadi koreksi ataupun reject ya. Jadi wajar hari Kamis kemarin itu terjadi penguatan terhadap US dollar ya. Kalau teman-teman mungkin yang trade di XAU itu pasti terprank lah ataupun tergocek lah terhadap pergerakan XAU yang tadi malam dalam satu candle H4 langsung turun hampir 200 pips lebih ya, dari angka 52 sampai low-nya itu di 1920 satu candle. Ya, luar biasa memang pergerakannya. Nah, jadi memang kami lihat di sini secara price action-nya ya, USD ataupun US dollar ini akan cenderung membuat lower high-nya yang baru dulu teman-teman, ya. Membentuk lower high-nya yang baru, retest terhadap area resisten di 103.5 ini sebelum melanjutkan penurunannya. Ya. Ini skenario kami, ya. Karena memang dari sisi downtrend ataupun pergerakan secara downtrend itu kan bergerak secara low, high, lower low, lower high, lower low, ya. Jarang kami lihat pergerakan suatu harga itu dia untuk low, high, lalu langsung turun dalam gitu. Jarang banget. Ya, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di tren-tren yang lagi sehat ataupun tren yang normal itu selalu membentuk low, high, ya, lower high di sini, lower low, lower high, lower low. Nah, kami lihat di sini ya, USD berpotensi untuk membentuk lower high-nya yang baru, atau teman-teman di sini mungkin bisa dikatakan retest lah, ya. Di sini kan sudah di break-nya nih. Di area 103 ini yang sudah nge-break ya, dan akan berpotensi besar ini untuk retest dulu.
retest terhadap 103.5 dan melanjutkan penurunannya. Ya, jadi untuk USD itu merupakan analisa kami. Ya, jadi dia akan retest terlebih dahulu karena memang dari sisi candle daily-nya pun, ya hari ini itu closing-nya di atas area support, yaitu supportnya kan di 101.6, ya. Nah, closing hari ini itu di 101.739. Ya, makanya saya bilang di sini USD ini sudah masuk ke range area 101.6 ke 103.6 di sini. Seperti itu, ya. Nah, lalu kita akan analisa dari sisi XAU nih. Oke, kita akan ke daily time frame terlebih dahulu. Nah, ya, banyak tergocek dari sisi candle hammer di sini lalu dibalas dengan candle bullish lagi. Lalu rupanya di hari Kamis kemarin ini penurunannya sangat luar biasa, signifikan. Ya, nah untuk XAU saya biasanya menggunakan time frame H4. Nah, mengacu terhadap pelemahan USD, ya, ini saya pasti akan mencari posisi pembelian dan saya melakukan penjualan terhadap US dollar. Ya, jadi untuk persiapan NFP nanti malam saya akan menjadi buyer karena dari sisi fundamentalnya itu USD akan bergerak lemah. Nah, dari sisi lawannya itu pasti akan bergerak kebalikannya, ya. Adapun support dari sisi XAU ya ada di area 1900 hingga 1904 di sini teman-teman. Ya, kita ambil di area ini ketika terjadi bullish engulfing di H4-nya. Ya, jadi kami ada dua skenario. Untuk teman-teman yang ingin aggressive entry itu bisa menunggu di area 1904 hingga 1906 ya. Akan kami catat dulu lah di sini ya. Jadi teman-teman yang ingin aggressive entry ya. Jadi entry buy, karena kami di sini mengestimasikan akan melakukan pembelian. Karena kalau misalnya kita lihat di data ini ya teman-teman ya, bentar ya. Nah, di data NFP yang akan keluar nanti malam ini adalah pelemahan terhadap US dollar. Karena dari sisi data NFP itu ataupun diproyeksikan itu akan mengalami penurunan teman-teman ya di tanggal 3 Februari. Non-farm payrolls. Nah ini ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Angka sebelumnya ini 223.000 ya, turun ke range area 185.000 hingga 190.000 ya. Dari sisi pasar di sini mengestimasikan bahwa NFP ini akan bergerak mengalami ataupun keluar datanya ini akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya. Seperti itu. Dan juga dari sisi angka penganggurannya ini akan mengalami kenaikan. Ya, suatu negara ketika menjadi ataupun mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi itu akan buruk terhadap mata uangnya, teman-teman. Ini salah satu tips juga ataupun salah satu variabel yang teman-teman harus ketahui, ya. Tingkat pengangguran yang tinggi itu akan berdampak terhadap perekonomian negara. Nah, kalau misalnya investor ingin invest ke negara yang perekonomiannya saja sudah tidak bagus, pasti akan berkuranglah investor tersebut. Nah, dari data ini sangat jelek untuk perekonomian negara Amerika. Makanya saya bilang, ya, dari data ini akan berproyeksi lemah terhadap US dollar. Jadi makanya saya menjadi buyer untuk left trade ataupun untuk trading nanti malam. Ya, persiapan nanti malam. Nah, ada dua posisi, ya. Yang pertama ada aggressive entry, ya. Aggressive entry itu buy di area 1900 sampai 1904 dengan SL itu di range 1990 1890 ya. TP-nya di high yang terbentuk di kemarin aja ya, di sekitaran sini ya. Di TP1 boleh di sini 1923, TP2-nya di 1946. Ya, untuk aggressive entry. Bentar. Kalau ini nggak bisa diedit ya. Bentar ya. Nah, TP-nya di 19 TP1 di 1923, TP2-nya di 1946 ya. Ini untuk aggressive entry teman-teman. Ya. Yang kedua ada conservative entry. Karena kami melihat ya, ini XAU juga akan retest terhadap area base-nya ini teman-teman. Ya, di area 1880. Mengacu terhadap daily time frame-nya yaitu bearish engulfing tersebut ya. Ini kan berpotensi juga, jadi makanya kami bilang di sini ada aggressive entry dan juga conservative entry. Untuk konservatif itu buy di 1880
hingga 1875 ya. Dengan SL itu di 1865 ya, dengan TP di 1900 ya untuk aggressive entry. Tetap kami melihat bahwa dari sisi pergerakan XAU di sini itu cenderung akan mengalami kenaikan ya. Atau dia di retest di sini langsung naik ya. Atau bisa juga dia retest terhadap support di 1880 baru mengalami kenaikan. Ya, seperti itu. Silakan kalau teman-teman ingin screenshot dulu dari sisi analisa kami di sini. Yang mau screenshot silakan ya. Jadi untuk XAU kami memberikan 2 skenario. Ada aggressive entry di 1900 hingga 1904 dan juga ada konservatif entry di 1880 hingga 1875. Ya, silakan yang ingin screenshot ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ingin request pair silakan ya. Yang ingin request pair atau ingin bertanya tentang pair sesuatu pair boleh silakan. Karena kami melihat di sini XAU mengacu terhadap daily time frame-nya ya. Ini akan berpotensi untuk retest ke 1900 kembali atau retest di supportnya ataupun di base areanya itu di 1880. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, kami rasa teman-teman di sini sudah screenshot lah ya. Jadi akan saya hapus ya di sini ya. Akan saya hapus. Nah, kita selanjutnya adalah analisa Nasdaq ya. Nah, biasanya klien juga atau teman-teman di sini banyak juga yang entry Nasdaq. Nah, Nasdaq ini lebih enak dilihat lah karena bergeraknya ini lumayan dalam zona uptrend yang bergerak ini cantik teman-teman. Nah, saat ini ya kami juga akan menjadi buyer untuk Nasdaq ya. Namun saat ini sedang berada di area resistnya. Jadi untuk Nasdaq ini teman-teman kita lihat ya secara daily-nya ini akan berpotensi untuk retest terlebih dahulu ke area 12.400 ya. Ke area 12.400. Bentar, kami kasih dulu area sini ya. Nah, ini menjadi support bagi harga. Harga di strong resist, teman-teman. Makanya kami mencari buy limit saja untuk Nasdaq ya. Sebentar ya. Nah, ini ada resist ya. Oh, maaf ya. Nah, ya untuk Nasdaq di sini ada strong resist juga di area 13.000 ya. Nah, aggressive entry bisa di area 12.400, konservatif entry bisa menunggu retestnya di area 12.100 ya. Jadi kami juga mencari posisi pembelian terhadap Nasdaq di sini ya. Meskipun dia di area di 12.400 lalu mengalami kenaikan atau bisa juga di skenario yang di skenario yang kedua, ini agresif entry-nya 12.400 ya. Untuk konservatif entry-nya itu bisa di area 12.100, TP-nya sama 12.800 ya. Stop loss-nya ya untuk agresif entry itu di 12.300, untuk konservatif entry bisa di area 11.700 itu terlalu jauh ya. Kita kasih stop loss-nya di area 11.800 saja atau 11.900 untuk Nasdaq. Karena kalau misalnya dilihat secara tren di sini ya, apalagi kalau teman-teman lihat secara line chart ya. Kalau misalnya kita lihat line chart, nah di sini sangat rapi teman-teman pergerakannya ya. Dia membentuk high, lalu di sini low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini akan kami estimasikan dia membentuk higher low ya di antara 12.200 atau di 12.400. Seperti itu. Ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk live analysis terhadap XAU, US dollar, dan juga Nasdaq. Kami masih menjadi buyer terhadap lawan dari USD dan menjadi seller terhadap US dollar tersebut. Karena dari sisi fundamental kita lihat bahwa US dollar ke depannya itu suku bunga mulai akan dikecilkan dari sisi kenaikannya dan cenderung sudah di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun ini The Fed melakukan pausing ya, walaupun kita terlalu prematur lah untuk memikirkan tersebut ya. Dan dari sisi teknikalnya pun ya memang dari sisi XAU di sini berpotensi untuk retest terlebih dahulu ke area supportnya ya, either di 1900 atau di 1880 sebelum melanjutkan kenaikannya, seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya.
Kita analisa bareng di sini. Kalau teman-teman yang tidak setuju ataupun memiliki analisa yang lain, silahkan ya. Kita di sini sharing karena tidak ada yang benar ya di dalam market di sini ya. Yang benar adalah bagaimana cara kita mengontrol money management tersebut. Seperti itu ya. Luar biasa sekali nih penjelasan dari Pananda. Mungkin sudah jelas ya apa yang perlu kita harus persiapkan, planning seperti apa yang perlu kita nanti akan adopsi ketika menjelang rilis data NFP ataupun ketika rilis. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih dari YouTube, Pananda. Dari Pak Imam Eskom. Kalau nanti katakanlah mau mengambil posisi buy, mungkin XAU ya, nanti malam di jam berapa ya? Oke. Untuk saran dari kami, ya, teman-teman bisa menunggu datanya keluar terlebih dahulu. Nah, biasanya itu di jam 8:30 malam, kan datanya keluar di jam 8:30 malam nih. Ya, setelah beberapa bulan ini kami lihat ya, itu pergerakannya akan naik atas bawah dulu. Ya, kecuali FOMC kemarin, teman-teman. FOMC kemarin langsung ke atas karena memang izin share screen dulu Pak Adam ya. Boleh. Oke, nah ini kita menganut terhadap XAU ya. Nah, kalau teman-teman lihat ketika FOMC itu malamnya di jam 8 itu sudah terlihat sebuah pattern. Nah, di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sudah terlihat sebuah pattern yang mana ini menjadi pembalikan bagi harga, yaitu adalah left shoulder, di sini shoulder-nya, di sini right shoulder-nya, ya, ataupun inverted head and shoulder, ya. Memang kocokannya luar biasa ya, apalagi jika dilihat H4-nya di sini ya. Shadow yang terbentuk itu sangat luar biasa ya. Naik turunnya ini range-nya dari 1932 hingga 1920. 120 pips naik turunnya. Jadi wajar di sini para trader itu dibingungkan. Ini sebenarnya mau ke mana? Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari time frame besarnya ya, itu di hari Selasa kemarin itu sudah ada hammer di sini. Ya, sudah ada hammer di sini, seharusnya teman-teman cari buy gitu kan. Makanya di hari Kamis pagi itu juga di H4 kami lihat ada inverted head and shoulder ya. Makanya di sini harga langsung mengalami kenaikan. Ya. Nah, untuk nanti malam NFP bagusnya entry di jam berapa? Ya, kalau saran dari saya itu bisa entry di jam 10 hingga jam 11, Pak. Karena di situ sudah kelihatan, Pak, arah trennya di mana. Ya, biarkan aja dulu harga bergerak luar biasa signifikan volatilitasnya karena memang di situ orang-orang lebih banyak wait and see terlebih dahulu. Nah, ketika Bapak sudah melihat nih 8:30 malam ternyata datanya keluar jelek untuk US dollar. Ya sudah, Bapak berarti mencari posisi buy. Nah, posisi buy-nya ini harus cari support-nya dulu terlebih dahulu kan, ya. Nah, biasanya saya untuk melakukan entry market itu menunggu candle entry trigger. Yang pertama ada hammer, yang kedua ada bullish and engulfing, ya. Seperti ini. Kalau saya sudah melihat bullish and engulfing seperti ini, ya sudah, ini cari buy. Nah, sama seperti XAU nanti malam, ya. Contoh dia turun nih, ya. Tentu dia bergerak ranging nih, naik turun, terus candle-nya sudah beres kan, baru ada candle bullish and engulfing atau candle hammer. Nah, disitulah baru saya entry. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah dari shadow yang terbentuk dari candle tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi untuk entry-nya ataupun masuknya, jamnya saya tidak bisa jamin, ya. Tapi tunggu entry trigger, tunggu candle kepastian, ya. Seperti hammer dan juga bullish and engulfing. Seperti itu. Jangan sekali-sekali menangkap pergerakan harga yang lagi turun dalam seperti ini, terus teman-teman ambil buy ketika candle-nya ini masih bergerak, ya otomatis teman-teman akan jadi seperti ini nih. Ya, oh ini sudah disupport nih di 1930, di buy, langsung masih lanjut turun lagi. Ya, lalu di 1924 di sini ada support lagi, ambil buy, ternyata dibawa turun lagi. Ya, jangan sampai tergocek dari sisi support-support yang ada di belakang. Karena XAU itu teman-teman, ya karakternya tidak melihat support dan resisten. Ya, dia itu luar biasa emang range-nya. Jadi saran dari kami, tunggu entry trigger terlebih dahulu, bullish and engulfing atau hammer di area support. Ya, supportnya sudah kami berikan tadi ya, di area 1900 dan juga ada di area 1880. Seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya Pak Imam Eskom di jam berapa untuk pengambilan keputusan itu mungkin sekitaran jam 9:30 sampai jam 10 ya.
Itu pun perlu dikonfirmasikan price action-nya seperti apa. Kemudian nih Pak Nanda, ada pertanyaan lagi dari Pak Faiz Ferisus ya. Kira-kira untuk XAU nih, bisa hit ke 1950 lagi nggak nih? Menurut pandangan Pak Nanda seperti apa? Apakah bisa? Oke, untuk 1950 rasa kami cukup besar ya potensi untuk XAU hit kembali ke high-nya di 1950 ya. Cuma hati-hati karena sebentar lupa share screen. Oke, cuma hati-hati teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di monthly chart-nya ya. Monthly chart-nya saat ini itu berada di strong resist-nya ya. Jadi di sini memang ada di resist yang lumayan besar lah, daerah supply di sini ya. Ketika daerah menyentuh area ini, turunnya luar biasa teman-teman ya. Apalagi mengacu terhadap bulan Maret tahun 2022 kemarin ya. Ini terjadi penurunan yang bisa dikatakan berturut-turut ini, berbulan-bulan mengalami penurunannya. Jadi untuk 1950, jika data di sini memang melakukan penurunan ataupun terhadap USD di sini sangat buruk ya. Ini untuk 1950 untuk range XAU yang biasanya bergerak 400 sampai 500 pips, ini sangat probable ya. Ya, sangat kemungkinan ya. Cuma balik lagi ya, biasanya orang yang bertanya ini lagi nyangkut nih di 1950 nih. Nah, kalau saran dari saya Pak ya, untuk mengamankan balance Bapak, lebih baik Bapak cut loss dulu aja sebelum news. Karena tidak ada yang pasti dalam pasar, Pak. Walaupun saya bilang 1950 bakalan terjemput, tapi nggak tahu kapan dan Bapak akan ditarik ke bawahnya itu sampai mana. Ya, karena memang XAU itu lebih baik floating buy daripada floating sell. Ini saya jujur aja ya. Karena kalau floating buy, teman-teman ya at the end of the day pasti akan terjemput dari sisi posisinya karena memang emas itu ya secara harfiahnya atau secara pergerakannya itu memang selalu naik ya. Tapi balik lagi, kadang psikologi orang itu kan beda-beda dalam hal menahan suatu posisi. Ya, apalagi kalau lot-nya ini tidak diukur ataupun tidak dijaga. Ya, jadi kalau misalnya Bapak di sini buruk-buruk kasusnya ya, mungkin perkiraan saya salah, Bapak di sini nyangkut di 1950, saran dari saya ya cut loss saja Pak. Walaupun kami melihat di sini ada potensi untuk XAU mengalami kenaikan. Nah, kita lihat aja nih, ya di 15 menitnya sudah turun nih ke 1910. Ya, makanya kami bilang hati-hati, XAU itu tidak ada yang bisa menjamin. Ya, jadi lebih baik cut loss dulu aja. Yang kalau misalnya tahan di 1950, ya kita lihat pergerakan nanti malam ataupun data nanti malam. Seperti itu Pak Adam. Oke, mungkin sudah jelas ya dari Pak Faiz Ferisus. Kemudian dari Pak David Hidayat nih, dan juga Pak Danang Tobe, terima kasih sudah hadir di YouTube. Ini bertanya, nunggu candle terbentuk di time frame berapa ya untuk konfirmasi? Katakanlah terjadi konfirmasi pembelian nih. Nah, kira-kira di time frame berapa Pak Nanda? Ini dari Pak Danang Tobe ya. Terus untuk Pak David Hidayat bertanyanya news untuk entry bisa nggak ketika NFP nih? Oke, untuk konfirmasinya bisa menunggu di time frame H4 ya, Pak Adam ya. Karena H4 ini minimal untuk tren itu terbentuk ya. Karena kalau teman-teman menggunakan time frame M15 ataupun M5 ya, ini menurut saya lumayan sering kegocek ya ataupun sering tergocek. Jadi saran dari kami gunakan H4. Nah, biasanya H4 ini kan terbentuk di jam 1, 5 sama 9 kan biasanya terbentuk kan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin entry bisa menunggu di jam 9, tunggu terlebih dahulu di jam 9. Nah, bagaimana candle-nya yang terbentuk ya. Kalau misalnya yang terbentuk di jam 9 itu candle ternyata bearish, ya teman-teman jangan ambil posisi buy dulu. Menunggu di jam 1-nya lagi. Ya, tunggu candle H4 selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk candle bisa menunggu di H4 terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya news untuk entry bisa nggak nih news untuk entry ini sebelum news gitu ya? Mau masuk entry gitu ya Pak Adam ya? Yap, seperti itu. Oke, kalau misalnya Bapak di sini menjadi kategori trader yang agresif ataupun yang suka volatilitas yang lumayan tinggi dan siap kehilangan uang dan juga siap mendapatkan uang yang banyak tentunya, ya. Kalau ingin sebelum news, ya tadi Pak, ada 2 kasus tadi Pak, ya. Bapak bisa buy limit di area di agresif entry di 1900 hingga 1904, bisa buy limit di area itu aja Pak sebelum news, ya. Stop loss-nya jangan lupa pasang Pak, ya. Stop loss-nya jangan lupa pasang di area 1890. Itu agresif entry. Kalau konservatif entry bisa buy limit di area 1880. Ya, 1880, stop loss-nya di 1865. Seperti itu. Kalau misalnya ingin entry sebelum news.
Jadi kami masih merekomendasikan teman-teman di sini untuk limit saja, jangan langsung eksekusi ataupun market execution, karena cenderung terjadi ya slippage lah atau spread yang melebar lah, ya hati-hati. Seperti itu Pak Adam. Oke, sudah jelas ya untuk entry-nya di mana, konfirmasinya seperti apa. Kemudian nih ramai sekali Pananda nih, kebetulan webinar pada siang hari ini ada pertanyaan juga nih dari aplikasi dari Pak Joshua Giri Winarta. Nah, XAU USD tertinggi berapa ya tadi Mas kalau marketnya kuat? Nah, kalau misalkan naik kira-kira kemana mungkin Pananda kalau tertingginya? Oke. Oke, mengacu terhadap pergerakan 3 hari kemarin, Pak ya, Pak Joshua ya. Karena kalau misalnya kita lihat Pak Joshua, ini di hari range candle-nya ini sudah mulai lebar, itu dimulai dari hari Selasa kemarin, Pak ya. Di mana hari Selasa ini bisa kita asumsikan harga bergerak itu range hariannya 400 pips, Pak. Ya, 200 ke bawah, 200 ke atas. Nah, di hari Rabu ini kita melihat bahwa pergerakan harga itu di sekitaran openingnya di 1928, closingnya di 1950 ya. High-nya kita lihat high dan low-nya aja ya, 1954 dikurang 1920. Sekitar 34 poin ya. 34 poin berarti 340 pips ya. Naik turunnya 340 pips untuk hari Rabu. Dan di hari Kamis kemarin ini kita lihat high-nya ada di 1959, low-nya 1911, 59 dikurang 11 ya, 9 kurang 1 8, 5 kurang 1 6. Sekitar 60 48 48 ya, sorry. Iya, 48, berarti 480 pips. Nah, dari hari Selasa hingga hari Kamis itu bisa kita asumsikan ya, range pergerakan XAU itu berada di range area 350 hingga 480 pips. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita konversikan untuk pergerakan hari ini ya, seperti kalau misalnya kita konversikan untuk pergerakan hari ini, untuk turun ke 1880 itu sangat tidak mungkin ya, sangat memungkinkan ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya, di 1913 di sini turun ke 1880 untuk cari posisi buy itu hanya butuh sekitar 30 poin ya. 30 poin, 300 pip. Hanya sangat memungkinkan lah dengan pergerakan XAU yang bisa dikatakan 3 hari terakhir itu hingga 480 pips atau 48 poin. Seperti itu Pak Adam. Jadi kalau misalnya target ketinggian ataupun target tertinggi untuk news NFP nanti malam, ini kami estimasikan ya at least ke 1920 atau ke 1946. Ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya dilihat dari candle bearish engulfing di sini, ya, ini untuk menjadi bullish engulfing lagi, ya. Ini sempat kami bercanda kemarin kan sama teman analisa kan, dan juga saya juga bercanda ke Pak Adam. Ini hammer, ini bullish, masa iya dibalas sama bearish engulfing? Dan langsung terjadi loh di hari Kamis kemarin bahwa omongan saya ini langsung ditunjuk oleh market ya. Karena memang ya seperti itulah XAU teman-teman, pergerakannya sangat luar biasa ya. Ini hammer bullish dihajar langsung oleh bearish engulfing. Jadi biasanya ya kalau misalnya bergerak ataupun candle sebesar ini ya, ini biasanya koreksi ke setengah body seperti itu. Nah, biasanya koreksi ke bawahnya ini yang lumayan panjang. Seperti itu Pak Adam. Jadi high-nya bisa kami taruh di area 1924 dan juga 1946 untuk high hari ini. Forecasting dari kami. Oke, menarik ya. Pak Joshua mungkin sudah jelas ya bahwa tertingginya akan ke 1920 ataupun ke 1946 ya. Oke, dari rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi? Atau gini, Pak Nanda, saya ada satu pertanyaan nih. Mungkin ini mewakili dari rekan-rekan yang hadir di sini juga mungkin ya. Kira-kira XAU USD itu kemarin terjadi perlemahan yang signifikan itu karena event apa ya sebenarnya? Karena kita tahu bahwa di rilisnya FOMC kemarin, justru yang terjadi adalah bearish dari sisi US dollar. Dan otomatis ada potensi follow through ya sebenarnya dari sisi pergerakan XAU untuk bergerak naik. Nah, akan tetapi kenapa ya itu kok bisa dihantam dengan candle bearish yang sangat-sangat solid? Apa penyebabnya kira-kira Pak Nanda? Oke, mantap ya.
Di sini kami akan memberikan penjelasan dari dua analisa juga tentunya ya. Ada analisa fundamental dan juga ada analisa teknikalnya. Oke, dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu, apa yang membuat USD di hari Kamis kemarin itu menjadi penguatan atau terjadi penguatan yang lumayan signifikan yang membuat pasangan mata uang lainnya itu melemah signifikan ya. Yang pasti adalah hari Kamis ataupun minggu ini menjadi earning season ataupun di indeks Amerika ini sedang gencar-gencarnya perusahaan-perusahaan memberikan laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan perusahaan mencatatkan laba bersih ataupun profitabilitasnya naik. Ada beberapa perusahaan ini yang terdampak dari sisi kinerjanya di tahun kemarin ataupun kuartal 4 tahun 2022 ya. Jadi, kenapa US dollar menguat? Karena banyaknya aksi profit taking investor terhadap saham yang mereka hold ketika harga saat itu berada di bawah. Ketika bulan November kemarin kan kita tahu bahwa Nasdaq, S&P 500, ya, US 30 atau Dow Jones itu berada di low tahun 2022. Nah, kami lihat ya di perdagangan kemarin itu banyak orang yang melakukan profit taking karena memang beberapa perusahaan seperti Apple itu sayang sekali ya teman-teman ya mencatatkan revenue yang dikatakan turun ataupun terendah semenjak 6 tahun terakhir. Walaupun di tahun kemarin mereka berhasil mencatatkan penjualan iPhone 14 yang sangat luar biasa, tapi dari sisi penjualan tersebut ternyata tidak bisa menutupi biaya operasional dan juga biaya research mereka untuk revenue di angka yang positif di tahun 2022. Ya, makanya banyak investor melakukan profit taking. Nah, profit taking-nya ini teman-teman ya itu berbentuk US dollar. Nah, makanya ya yang sebelumnya uang ini berbentuk saham ya dicairkan ke mata uang. Nah, mata uangnya ini adalah kasusnya adalah US dollar. Samalah seperti kita itu invest di perusahaan di Indonesia. Ya, kita perusahaan di Indonesia kan membelinya dengan rupiah. Ya, membeli satu lot BBCA, satu lot BBRI, itu kan menggunakan mata uang rupiah. Makanya kalau teman-teman lihat ketika indeks kita turun, composite kita turun, itu pasti mata uang kita akan kuat. Ya, ini salah satu tips juga nih teman-teman. Ya, mata uang dan juga indeks itu biasanya bergerak secara kebalikan. Ya, mata uangnya menguat, bursa sahamnya biasanya melemah. Ya, bursa sahamnya menguat, biasanya mata uangnya melemah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dari sisi fundamentalnya teman-teman harus ketahui ya. Dan hari Kamis kemarin udah bisa kita lihat ya, laporan keuangan itu keluar dari 3 perusahaan yang lumayan bisa dikatakan besar lah di Amerika ya. Ada Apple, ada Google, dan juga ada Amazon, serta ada Starbucks dan juga Qualcomm ya. Nah, dari 5 perusahaan ini yang mencatatkan keuntungan itu hanya Amazon dan juga Qualcomm. Sedangkan dari sisi Apple itu mencatatkan kerugian. Makanya banyak orang melakukan profit taking dan profit taking-nya ini berbentuk US dollar. Ya, ini dari sisi fundamentalnya. Kalau dari sisi teknikalnya, nah kita lihat dari sisi teknikalnya nih. Kita lihat monthly chart-nya saja. Ya, monthly chart-nya ini teman-teman, kalau teman-teman yang belajar resistant become support atau support become resistant, di sini ada strong support bagi US dollar. Nah, balik lagi ke statement saya di awal. Area sudah mendekati area support, itu potensi untuk terjadi rejection ataupun terjadi pembalikan arah sangat besar ya. Dan USD ya di bulan ini ataupun di harga saat ini itu sedang berada di strong supportnya. Dan secara psikologis pun ini angkanya dekat dengan area 100 ya. Yang mana area 100 itu menjadi angka psikologi bagi pasar tentunya ya. Jadi makanya kami tidak heran jika US dollar itu mengalami penguatan, itu dikarenakan memang rejection saja ataupun ada koreksi lah. Seperti itu ya. Setelah dia bergerak secara luar biasa ya, uptrend-nya tidak membentuk higher low. Nah, saat ini dia retest terhadap area support-nya. Apakah akan berpotensi untuk melanjutkan penguatan, Pak Nanda? Nah, kita lihat data-datanya dulu, teman-teman. Ya, datanya sampai saat ini itu belum ada yang menyebabkan penguatan terhadap US dollar. Ya, jadi kami asumsikan bahwa support di sini hanya akan terjadi sebentar saja koreksinya sebelum melanjutkan ke pelemahannya kembali. Seperti itu, Pak Adam, dari sisi teknikal maupun fundamentalnya. Oke, mungkin rekan-rekan sudah jelas ya katalisnya apa dari sisi US dollar kenapa mendapatkan
demonstrasi penguatan yang luar biasa? Jawabannya adalah karena earning season dari stock market US dan secara teknikal mendekati level psikologis 100 ya. Dan itu menjadi resisten become support. Oke, karena waktunya sudah hampir 1 jam dan kebetulan tidak ada pertanyaan lagi untuk webinar pada siang hari ini, kami cukupkan. Bagi rekan-rekan yang telat, bisa di-rewind di YouTube Maxco ataupun di aplikasi ya, bagi yang sudah menginstal. Dan terima kasih atas kehadirannya. Tunggu webinar kami di minggu berikutnya ya, membahas mengenai risk management tips ya, untuk trading di Forex dan Gold tentunya untuk menunjang keberhasilan trading kita. Oke, terima kasih. Sekali lagi, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.